Perkenalkan, nama saya Frederick Ferdinand. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kode yang kelompok kami buat untuk menyelesaikan soal regresi. Nah, yang pertama itu ada kami menggunakan dua library, yaitu NumPy dan Linear Regression. Kemudian ada fungsi input list yang menerima parameter prompt dan kemudian akan mengembalikan uh, nilainya, yaitu dalam bentuk list. Kemudian map ini berfungsi untuk mengubah tipe data dari input user, yaitu di sini input prompt, menjadi tipe data float. Dan gunanya split di sini untuk memisahkan antara input user itu bisa menggunakan spasi. Nah, kemudian di sini ada print untuk memasukkan data, kemudian ada x1, x2, y. Kemudian di sini ada uh, kondisi di mana jika panjang dari x1, x2 dan y itu tidak sama, dia akan keluar. Jadi tidak bisa dilanjutkan, maka nilai x1, x2 dan y itu harus sama untuk melanjutkan uh, kode ini. Ya, jadi melanjutkan dari penjelasan teman saya. Teman saya sudah menjelaskan tentang library dan fungsi dari input ini. Nah, saya lanjutkan. Di sini ini cuma sekedar untuk tabel nanti. Ini tidak pengaruh ke perhitungan regresi linearnya. Ini cuma agar ya penjelasan lah. Kalau misalkan ingin menghitung manual, nanti ada tabelnya itu beginilah. Ini ada tabel hitungan detail. Nah, sini saya membuat variabel rows ini cuma sebagai list nanti baru isinya ini. Dan ini ada variabel sum x1 sum x2 sama dengan sum x1 sama dengan sum x2 sama dengan sum y sama dengan 0. Sini juga sama. Ini sebagai variabel penyimpan. Karena kan nanti akan ada namanya itu sigma. Sigma itu sebagai penjumlahan dari variabel x1, x2, y, x1 kuadrat, x2 kuadrat, dan seterusnya. Sini ada loop for i x1, x2, y in enumerate zip x1, x2, y start 1. Ini maksudnya enumerate ini untuk agar indeks itu mulai dari satu, ini start satu. Karena indeks itu kan biasa mulai dari nol. Sini agar hanya mengatur agar indeksnya itu mulai dari satu. Lalu zip ini untuk apa namanya? Intinya menyatukan lah, menyatukan daya angka-angka yang diinput dari sini. Jadi yang tadinya terpisah kan, misalkan x1 sama dengan satu, x2 sama dengan 2, y sama dengan 3. Nah, itu nanti menyatu jadi 1,2,3. Kira-kira begitulah. Nah, nanti ini ada variabel baru lagi, x1 ski, maksudnya x1 square kuadrat, sama dengan x1 pangkat 2, x2. Ini ada variabel x2 ski juga, x2 kuadrat, dan seterusnya. Row appends ini maksud mengisi yang list rows ini menjadi ini. Itu nanti dia, karena ini kan ada append, jadi dia otomatis mengisi nanti di rows itu. Nanti misalkan ini satu, lalu ada apa gitu x1, x2, y dan seterusnya, lalu lanjut lagi kalau masih ada dua dan seterusnya, lalu tiga dan seterusnya gitu. Intinya ini untuk mengisi rows-nya ini. Nah, lalu sini ada sum x1, x2, sum y. Nah, ini kan tadi kita sudah sudah membuat variabelnya dan membuat agar variabel ini sama dengan 0 toh. Nah, ini nanti ini sebagai variabel penyimpan dan ini akan menghitung total dari semua ini. Total ini ke bawah untuk disimpan ke sum ini. Ini nanti akan ditampilkan sebagai sigma. Lalu ini cetak tabel berbaris, print, tabel perhitungan data, ini format tabelnya, lalu sini ada loop for row in rows print. Nah, ini mengatur agar lebarnya itu dua angka, lalu sini lebarnya itu 8 angka, dengan desimal itu dua angka. Sini juga sama dan seterusnya. Format apa namanya? Bintang, bintang row. Nanti ini sekedar apa namanya? Mengambil tiap baris dari list ini dan dimasukkan ke sini. Intinya begitulah. Nanti ada
saya akan coba tampilkan tabelnya agar bisa lebih gampang. Nah, lalu ini print print sigma, lalu seterusnya format, nah, lalu dimasukkan variabel ini tadinya, variabel ini, sum x1, sum x2, dan seterusnya. Ini cuma sebagai tabel perhitungan detail dari tabelnya nanti, detail dari perhitungan, tapi tidak pengaruh ke perhitungan di regresi linear, karena kami menghitung regresi linear itu menggunakan library ini, library ini. Nah, lalu lanjut, sini ada X, ada variabel X sama dengan NP, ini dari library NumPy, lalu dialiaskan jadi NP. NP lalu ambil fungsi column stack itu mengubah X1 dan X2 itu menjadi array dua dimensi. Misalkan jadi gini lah. Misalkan kita input X1 sama dengan 1, 2, 3, 4, X2, 11, 12, 13, 14. Nanti di variabel X-nya itu jadi gini, 1, 11, 2, 12, 3, 13, dan seterusnya. Nah, lalu ini ada variabel model, mengambil fungsi linear regression. Lalu ini model.fit ini maksud mencari secara otomatis perhitungan mana yang cocok dengan ini variabel X dan variabel Y. Nah, lalu ini untuk mengambil parameternya, sini ada variabel A, model, lalu diambil parameter intercept yang akan dimasukkan ke variabel A. Lalu model ambil parameter koefisien yang akan dimasukkan ke B1 dan B2. Lalu ini untuk print tampilan persamaan regresi linear, print Y sama dengan A, lalu tampilkan angkanya, desimal itu maksimal 2 angka di belakang koma, tambah B1, X1, tambah B2, X2. Nanti kalau misalkan di input jadi begini. Sini misalkan saya input X1, 12, X2, 23, Y 23. Nah, ini tabel perhitungan datanya jadi begini, X1, 12, sigmanya 3, X2, 23, sigma 5, Y 235, X1 kuadrat, ini 1, ini 2, sigma jadi 5, dan seterusnya gitu. Dan akhirnya ini untuk persamaan regresi linearnya. Ya, kurang lebih begitu. Nanti eh, untuk apa namanya? Untuk input prediksinya nanti akan dilanjutkan ke teman saya, Andrew Jong. Ya, kurang lebih begitu. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk di prediksi. Nah, jadi di sini disuruh untuk memasukkan data ya, memasukkan data baru yang akan orang prediksi. Nah, jadi data yang dimasukkan itu ada dua ya, X1 new dan X2 new. Nah, ini dua data. Ya, dimana ini data X yang baru dan keduanya ini perlu memiliki length yang sama. Jadi ya dimasukkan keduanya harus sama dengan jumlahnya. Jadi misalnya jika orang memasukkan X1 sama dengan 5, maka X2 juga harus 5. Nah, lalu dari dua X tersebut bakal diolah di sini X new. Nah, di X new diolah kayak disatukan mereka berdua dengan fungsi np dot kolom underscore stack ini ya disatukan ini mereka berdua. Terus diprediksi untuk nilai y-nya ya. Y underscore pred sama dengan model predik ini fungsi yang di atas ya terang olah-olah tadi. Terus predik dari x new dari ini dua dari x1 new dan x2 new di atas. Nah, terus pergi ke tampilan ya kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, ada nomor kurang lebih ya nomor jadi bawah 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan jumlah dari X1 dan X2 ya baru ini X1, X2 terus nilai Y yang diprediksi ya, ini perulangan for karena kan ya berapa kali di apa sesuai jumlah dan ini atur kurang lebih
length dari kolom setiap kolomnya ya biar sesuai. Ya kurang lebih itu untuk eh, regresi linear ya, yang dari kelompoknya kan. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan cara menggunakan cara menggunakan coding ini. Jadi kita run. Nah, nanti akan diminta masukkan data, pisahkan dengan spasi. X1 itu misalkan 1, 2, 4, 5, 7, 8. Lalu X2 itu ada 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Oh, kelebihan. Nah, untuk Y itu misalkan 10, 9, 11, 8, 9, 12, 1, 2, 3. Nah, nanti muncul tabel perhitungan datanya itu ini. Ada 6, lalu X1, X2, Y, ada sigmanya, dan ini persamaan regresi linear. Nah, masukkan data baru untuk diprediksi. Bisa dengan spasi, masukkan X1 baru. X1 baru itu misalkan 10, 11, 12, 11, 8, 9. Lalu ini 15, 9, 12, 16, 9, 10. Satu, gimana? Nah, muncul prediksi Y untuk data baru. X1 10, X2 15, Y-nya itu 9,23, lalu X1 12, X2 9, Y-nya itu 10,82, dan seterusnya. Ya, kurang lebih begitulah cara menggunakannya, output dari coding ini. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.